Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Perkenalkan, nama saya Lukas Paride dengan NIM 12S24015 dari Prodi S1 Sistem Informasi Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ini proyek saya yang kelima, yaitu untuk sistem operasional perpustakaan ITDEL, di mana sistem operasional perpustakaan ITDEL ini merupakan sebuah aplikasi yaitu menggunakan metode CLI ataupun Command Line Interface yang berbasiskan Java yang dirancang sebagai mini project untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek ataupun OOP. Nah, aplikasi ini mengimplementasikan prinsip separation of concern dengan arsitektur model di service driver. Nah, latar belakang masalah yang saya identifikasi yaitu yang pertama, perpustakaan ITDEL merupakan pusat kegiatan akademik mahasiswa. Namun dalam observasi simulasi ini ditemukan beberapa kendala terhadap operasional manual sehari-hari. Yaitu yang pertama, untuk pencatatan log pengunjung sesuai terstruktur, di mana pengunjung menulis identitas secara manual di buku tamu kertas yang rentan rusak, hilang atau sulit dilacak. Terus yang kedua, pelacakan buku yang inefisien. Petugas kesulitan melacak buku apa saja yang sedang dipinjam dan siapa saja yang meminjamnya. Sering terjadi buku dianggap hilang padahal sedang dipinjam oleh mahasiswa lain. Yang ketiga, kesalahan perhitungan denda, misalnya menghitung denda keterlambatan pengembalian secara manual, yang memakan waktu dan rawan human error. Lalu yang keempat, bentrok jadwal ruangan, di mana reservasi ruang diskusi dan ruang audio sering tumpang tindih karena tidak ada pencatatan waktu, jam mulai dan selesai yang tersentralisasi. Nah, sebenarnya ini keempat masalah ini uh, sudah ada di perpustakaan ITDEL dan sudah ditangani, namun penanganannya masih hanya bersifat manual ataupun belum terdigitalisasi. Nah, lalu mengapa program yang saya buat ini menjadi solusi? Dikarenakan program ini hadir sebagai solusi digitalisasi. Langkah pertama untuk mengatasi masalah-masalah yang tadi saya sudah sebutkan. Dengan pendekatan pemrograman berorientasi objek ataupun OOP, aplikasi ini menawarkan bahwasannya validasi otomatis atau memaksa pengunjung menggunakan format identitas standar ITDEL di nama sebelum dapat menggunakan fasilitas memastikan data log selalu bersih dan valid. Hal yang kedua, manajemen data atau in-memory data, di mana menggantikan buku catatan fisik dengan objek-objek Java, transaction, book, booking, yang saling terrelasi, di mana jika ada buku yang baru dipinjam, sistem secara dinamis langsung mendaftarkannya ke dalam koleksi tanpa perlu input manual admin. Hal yang ketiga, kalkulasi bisnis akurat, di mana logika perhitungan denda diserahkan sepenuhnya kepada service layer atau program, sehingga denda keterlambatan yaitu 2.000 per hari dihitung secara instan dan bebas dari kesalahan manusia ataupun human error. Nah, lalu yang keempat, ada modul dan siap dikembangkan, di mana karena dibangun dengan pemisahan antara UI, I, dan O, lalu driver, dan data dalam model dan logika bisnis service-nya, sistem ini sangat mudah jika kedepannya ingin dihubungkan ke database singguhan tanpa merubah total kode utama. Nah, lalu fitur-fitur utama dari program ini yang pertama, log pengunjung atau gatekeeper-nya, di mana sistem logis sederhana yang memvalidasi format input NIM nama tadi. Lalu mana perpustakaan akan terkunci atau tidak bisa diakses jika log pengunjung belum valid. Lalu yang kedua, peminjaman buku terintegrasi, di mana fitur peminjaman yang mengecek ketersediaan buku secara real time, di mana jika judul buku yang diketik belum ada di perpustakaan, sistem menanggapnya sebagai akuisisi buku baru dan langsung mendaftarkannya. Lalu yang ketiga, pengembalian buku dan hitung denda, di mana validasi cerdas mengecek apakah mahasiswa tersebut benar-benar meminjam buku yang diingin kembalikan, dan dilengkapi perhitungan denda otomatis berdasarkan jumlah hari keterlambatan. Lalu yang keempat, booking ruangan perpustakaan, di mana fasilitas untuk mencatat reservasi ruang diskusi dan atau ruang audio lengkap dengan pencatatan jam mulai atau start time dan jam selesai end time. Nah, contoh input outputnya ini akan nanti kita coba jalankan programnya. Lalu setelah itu kita akan menjelaskan kode program apa saja yang kita punya. Di sini saya sudah di dalam source code kita terdapat dua folder, yaitu driver dan model, di mana di dalam source code kita terdapat dua folder, yaitu driver dengan solution, di mana driver tadi berisi program utama yang akan kita jalankan. Lalu di folder solution ini berisikan model ataupun file-file apa saja yang mendukung ataupun untuk mendukung operasional dari driver tadi. Nah, di folder solution ini kita memiliki dua folder lagi di dalamnya, yaitu model yang berisikan blueprint dari program kita, lalu ada service di sini untuk pengoperasiannya.
Nah, jadi terlebih dahulu kita jelaskan di folder file ini terdapat 4 file, yaitu user.java, book.java, runbooking.java, transaction.java. Nah, di sini saya akan menjelaskan user.java. Nah, jadi user.java ini merupakan salah satu letaknya berada di package.solution.model, yang mana ini menentukan bahwa file ini berada dalam folder source code solution dan model. Nah, lalu kita mengimporkan library utility Java untuk membantu membandingkan dua objek yang nanti akan dipakai, yaitu menggunakan import Java util objects. Nah, lalu kita mendeklarasikan kelasnya tadi itu atau cetakannya tadi itu bernama user yang bisa diakses dari mana saja, yaitu public. Nah, public class user. Lalu di sini terdapat dua atribut atau variabel, yaitu private string name dan private string name. Di mana variabel text ataupun string untuk menyimpan name, yang dimana private name berarti tanda ini dikunci ataupun encapsulation, yang dimana hanya bisa diubah atau dibaca melalui metode resmi getter dan setter di dalam kelas ini. Nah, begitu juga dengan name tadi, dimana juga ini juga sama untuk menyimpan nama pengunjung tadi bersifat privat. Nah, lalu di sini kita akan membuat fungsi ini merupakan constructor ataupun metode khusus yang otomatis berjalan saat kita membuat user baru atau new user, di mana parameter di dalam adalah data yang dikirim oleh saat objek dibuat. Nah, isi code-nya itu public user string name, this name sama dengan name, this name sama dengan name, di mana this name ini merujuk ke variabel private di atas, yaitu sama dengan name, yang merujuk ke data parameter yang akan nanti dikirim. Nah, di mana baru sini menyimpan inputan ke dalam memori objek. Begitu juga dengan si name nama tadi ke dalam memori objek. Nah, selanjutnya di sini terdapat fungsi getter, yaitu getter tadi itu metode publik untuk mengambil nilai dari luar kelas. Nah, jadi sini ada dua fungsi getternya, yaitu public string get name return name, public string get name return name. Nah, lalu selanjutnya kita menggunakan override, yang berarti kita menimpa cara bawaan Java dalam membandingkan objek. Dan di sini terdapat suatu fungsi, yaitu metode bawaan untuk mengecek apakah dua objek tadi itu adalah orang yang sama atau tidak, yaitu public boolean equals object O, di mana nanti jika posisi memori objeknya sama persis, yaitu this sama dengan O, maka pasti itu orang yang sama ataupun return true. Nah, tapi untuk kondisi lainnya, di mana jika objek yang dibandingkan itu kosongnya 0 atau beda tipe dengan user yang sudah tadi kita bandingkan dengan book, maka mengembalikan nilai false. Nah, lalu selanjutnya jika di sini di baris yang ke-41 kita akan mengubah tipe dari si objek O tadi tapi menjadi tipe user. Nah, yaitu menggunakan tipe data user untuk si user tadi sama dengan user O. Nah, lalu kita bandingkan name-nya. Jika name-nya tadi sama, sistem menganggap mereka adalah user yang sama. Itulah maksudnya tadi return object equals name username. Nah, lalu selanjutnya kita juga menggunakan override itu untuk menimpal si equals tadi, kita wajib menimpa hashcode. Nah, di mana kita akan menghasilkan kode unik, yaitu ID numerik berdasarkan name digunakan Java saat menyimpan objek ini di dalam struktur data atau seperti hashmap. Yaitu kodenya public in hashcode return objects.hash name. Nah, itu tadi penjelasan untuk user.java. Selanjutnya kita akan masuk ke model yang kedua, yaitu book.java, yaitu di package solution.model atau untuk lokasi filenya itu tadi. Lalu kita mendeklarasikan kelas public book, yang dimana kita akan menyimpan judul buku bersifat private, ini dia private string title, dan menyimpan status buku, ya dimana kita menggunakan tipe data boolean, yang dimana jika true ada di perpustakaan, jika false sedang dipinjam orang, begitu dia. Itu nanti atributnya available. Nah, selanjutnya kita membuat constructor-nya, dimana dia menerima input judul saat buku diciptakan, yaitu public book string title, di mana dia akan menyimpan input judul tadi ke variabel private. Begitu juga dengan si variable tadi ya. Nah,
Nah, ini juga setiap buku yang baru diciptakan otomatis status tersedianya di set menjadi true. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi getter, yaitu untuk mengambil inputan tadi dari luar kelas, yaitu getternya apa saja, get title, get ya fungsi public string get title, return title, lalu public boolean is available, return available, dan public void set available, boolean available, this available sama dengan available. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan model kita yang ketiga itu room booking, di mana dia sama juga penjelasannya, dia berada di folder solution.model dan kita mengimportkan library Java tadi itu Java time local date. Nah, di mana ini untuk fungsi waktu secara real time yang tampilkan tadi. Nah, selanjutnya kita mendefinisikan kelasnya itu tadi untuk mencatat data penyewaan ruangan yaitu room booking, di mana siapa yang booking yaitu si private user. Terus tipe ruangannya itu tadi misalnya diskusi atau audio, yaitu ini tadi dia private string room type. Lalu private local date tadi booking date ini untuk tanggal booking dilakukan, dan private string start time ini untuk jam mulainya tadi misalnya disimpan sebagai teks. Lalu private string end time yaitu untuk jam selesainya. Nah, selanjutnya kita membuat constructor di dalam tadi ini yaitu public room booking, user string room, ini tadi dia kode-kodenya. Ini pokoknya intinya tentang membuat constructor untuk si room booking yang nanti disimpan data-datanya tadi ke objek-objek yang sudah kita buat tadi. Oke, nah lalu kita membuat satu getter di dalam sistem ini untuk mencetak tanggal saat stroke booking keluar, yaitu public local date, get booking date, return booking date. Oke. Nah, selanjutnya di model yang keempat ada transaction.java, di mana kita berada di solution, yaitu lokasinya package solution.model. Lalu kita mengimportkan library Java untuk menangani tipe data tanggal tanpa jam, yaitu local date. Nah, selanjutnya kita mendeklarasikan kelas transaction tadi, di mana yang akan mencatat riwayat peminjaman tadi. Nah, lalu atributnya ada user book, borrow date, return date, dan find amount. Di mana atribut-atribut tadi ini untuk kalau yang ini tadi untuk menyimpan objek peminjamnya, terus yang ini untuk menyimpan objek buku, dan di sini untuk menyimpan mencatat tanggal buku tadi. Itu tadi. Oke, selanjutnya kita ini juga untuk mencatat nominal denda, itu tipe data long tadi itu digunakan untuk angka bulat yang sangat besar. Nah, selanjutnya kita membuat constructor tadi, di mana ini akan dipanggil saat proses peminjaman terjadi. Isinya itu tadi ini untuk si public transaction, user book, user book, local date, borrow date, this user sama dengan user, this book sama dengan book, this borrow date sama dengan borrow date, this return date sama dengan null. Nah, this find amount sama dengan 0. Nah, ini catatan untuk dawal itu pasti 0. Ini penting karena inilah saat pertama kali kita meminjam buku belum dikembalikan, jadi tanggal kembalinya dikosongkan gitu. Nah, itu saja. Terus di dalamnya juga ada fungsi getter untuk mengambil data user, yaitu public user get user, lalu public book get book ini untuk mengembalikan mengambil data buku, lalu public local date get return date ini untuk mengecek apakah kapan dikembalikan. Nah, selanjutnya terdapat fungsi setter juga untuk mengisi tanggal pengembalian tadi saat user mengembalikan buku, yaitu public void set return date, local date return date, lalu setter untuk mengisi denda jika user telah mengembalikan, itu public void set find amount. Nah, selanjutnya ini di sini kita terdapat di folder service terdapat salah satu blueprint juga, yaitu untuk namanya itu library service Java, di mana lokasi filenya itu public solution.service, dan kita mengimportkan beberapa library, yaitu kita mengimportkan semua cetakan atau blueprint dari si model yang sudah kita buat di atas tadi. Lalu di sini kita mengimportkan juga fungsi bawaan dari si Java, yaitu local date, release, list, hashmap, sama map. Terus kita mendefinisikan kelasnya tadi itu si library.service, dan dimana tipe atributnya itu tadi si books, transaction, sama booking, dengan tipe datanya itu merupakan list ataupun map. Nah,
juga di sini ada constructor-nya. Kita buat construction untuk delivery service yang dimana akan dipanggil saat program pertama kali dinyalakan atau di run. Nah selanjutnya yaitu kita menginisialisasikan lemari buku tadi yang awalnya kosong, yaitu dengan ini. Lalu menginisialisasikan list transaksi kosong dengan ini, dan menginisialisasikan list ruangan kosong dengan ini. Nah di sini juga terdapat beberapa fungsi yang ada di dalamnya. Nah, fungsi yang pertama itu pinjam buku, di mana sini akan menerima input siapa yang mau pinjam, yaitu user dan judulnya apa gitu. Nah, terus nanti dia akan mengubah judulnya tadi jadi huruf kecil semua dengan to lowercase dan hapus spasi berlebih gitu. Ini agar jika user kecil kancil atau kan misalnya caps lock gitu semuanya atau kan sistem mengulangi sebagai buku yang sama. Oke. Terus di sini ya ini untuk mencari buku di lemari berdasarkan kata kunci. Nah, logikanya itu nanti jika hasil pencarian kosong atau buku belum pernah ada di sistem, maka langsung akan diciptakan objek buku baru menggunakan judul yang diketik oleh user tadi. Lalu memasukkan buku yang baru diciptakan tersebut ke dalam lemari perpustakaan tadi. Inilah dia fungsinya. Nah, terus ini untuk mengecek ketersediaan buku itu dengan tanda dengan tanda seru, itu tandanya untuk berarti tidak, jika bukan is available. Nah, jika dia tidak tersedia, maka dia akan menampilkan pesan penolakan karena buku sedang dipinjam orang lain. Lalu di sini dia akan memaksakan berhenti dari metode ini sekarang juga, dimana nanti akan kembali lagi meminta inputan kalau misalnya nggak sesuai gitu. Terus jika disampai di sini nanti berarti buku kan sudah ada, dan jika seandainya sudah berhasil berarti buku sudah ada dan sudah tersedia. Terus kita akan mengubah status buku tadi jadi false atau dikeluarkan dari rak, di mana set available false, di mana buat catatan transaksi baru yaitu peminjam sama dengan user, buku saya dengan book, tanggal hari ini sama dengan hari ini gitu. Nah terus kita akan mencatat transaksi tersebut dan menambahkannya ke dalam buku besar list transaction, yaitu transaction add tadi, fungsi transaction add. Terus kita mencetakkan struk berhasil tadi, berhasil meminjam buku dari judulnya ini gitu. Lalu selanjutnya begitu juga dengan si kembalikan buku, dimana kita akan menerima input siapa yang mengembalikan buku, judulnya apa, berapa hari telah, dimana kita menyiapkan variabel kosong atau nol untuk menampung react transaksi jika nanti ketemu. Lalu di sini fungsi untuk blueprint pencarian transaksi tadi, dimana dia akan membaca satu catatan transaksi tadi dari list transaction. Nah, dimana kondisi perloopingannya itu dimana apakah user di catatan ini adalah user yang sedang login, yang kita buat di user.java tadi berhasil di sini. Jika ya, maka nanti dia akan menerima mengambil inputannya tadi. Begitu juga apakah tanggal baliknya masih kosong, artinya transaksi ini masih aktif atau buku boleh dikembalikan. Nah, jika ketiga syarat tadi itu sudah terpenuhi, maka nanti kita akan menemukan transaksinya dan memasukkannya ke dalam catatan transaksi atau T. Ini nanti ke dalam kotak kosong yang kita siapkan nanti di atas, itu active transaction sama dengan T gitu. Lalu akan menghentikan proses looping jika tidak ada lagi transaksi yang lain. Nah, lalu ini fungsi untuk pengecekan hasil pencarian jika kotaknya masih kosong tadi. Jika user, berarti di sini nanti user tidak pernah pinjam buku atau sudah pernah dikembalikan dan akan menghentikan proses jika tidak ada buku yang dikembalikan. Nah, untuk penjelasannya ini jika tadi sudah berhasil lanjut ke sini, berarti nanti transaksinya ketemu kan. Terus kita akan mengambil objek buku dari dalam transaksi tadi, lalu mengembalikannya ke rak atau set lah available-nya itu menjadi true. Terus di sini kita akan mencatat tanggal hari ini sebagai tanggal pengembalian di dalam transaksi tersebut. Nah, kita juga menyiapkan variabel untuk menghitung denda mulai dari 0, yaitu long time sama dengan 0. Dimana jika input keterlambatan lebih besar dari 0 hari, maka dia akan mengalihkan jumlah hari tadi dengan 2000,
Dan long tadi digunakan agar tipe datanya selaras dengan atribut transaction. Nah, ini tadi dia perumusan untuk penghitungan dendanya tadi. Di mana besaran denda dia akan mencetak besaran denda tadi ke dalam transaksi tersebut. Di sini dia active transaction set fine amount fine. Terus kita akan mencetak struk keberhasilannya di mana berhasil membalikan buku, dan jika ada denda juga akan kita cetak informasi dendanya berapa gitu. Jika ada nanti Anda dikenakan denda sebesar ini gitu karena terlambat berapa hari gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada fungsi booking ruangan. Di sini kita akan menerima input pemesanan jadi ruangan, jam mulai dan jam selesai, dan kita akan membuat sebuah objek room booking baru yang itu memasukkan semua data termasuk tanggal hari ini dan memasukkan objek tersebut ke dalam list riwayat penyewaan room booking. Ini di tadi kodenya. Nah, terus kita akan mencetak struk busi berhasilnya disewa gitu dengan format seperti ini. Booking ruangan untuk pada dari jam sampai berhasil gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke folder driver yang berisikan file driver.java. Di sinilah program utamanya tadi berjalan, di mana tadi semua library yang sudah kita buat tadi akan kita importkan ke dalam driver.java. Ini tadi ya, package driver, terus import model user tadi, lalu import service time utama perpustakaan tadi, dan kita akan mengimportkan exception khusus untuk menangani jika user salah ketik tipe data. Misal minta angka diketik huruf, itulah tadi dia menggunakan input mismatch exception. Lalu import scanner untuk membaca keyboard tadi ketikan kita. Nah, selanjutnya kita mendefinisikan kelasnya tadi itu si kelas driver menjadi pintu masuk program dan membuat beberapa atribut di dalamnya, yaitu membuat instansiasi dari otak program kita ataupun library service, di mana kita memakai static karena main method tadi yang sudah kita buat di pintu masuk tadi juga static, di mana artinya ini nempel pada kelas bukan objek. Terus ini tadi dia private static library service, lalu private static user chronicler, lalu private static scanner gitu. Nah, terus ini untuk mengaktifkan sistem membaca ketikan dari sistem in keyboard tadi menggunakan use scanner. Nah, terus inilah dia titik awal program nanti dijalankan, yaitu di public static void main string argument, di mana dia akan mencetakkan tadi banner selamat datang kali ini, lalu di sini dia memulai loop tak terbatas menggunakan loopingan while, di mana kondisi benarnya tadi akan mengecek apakah status login. Jika kosong atau belum ada yang login, maka akan menampilkan perintah untuk login, yaitu memakai print bukan print handle tadi agar kursor ngetik dari sebelahnya. Lalu membaca satu baris ketikan user tadi, lalu menghapus spasi kosong di paling awal atau akhir. Nah, kita menggunakan trim tadi itu untuk menghapus spasi di awal dan akhirnya. Lalu jika sudah login, kita akan mengecek apakah user mengetik kode rahasia triple dash atau tidak. Jika kita mengetikkan triple dash, maka otomatis itu untuk mematikan program, di mana dia akan memberikan perintah break dan akan menghentikan paksa while true tadi, sehingga programnya akan berakhir. Nah, selanjutnya ini merupakan validasi regex tadi yang itu memastikan format inputan tadi itu persis huruf angka sama huruf spasi gitu. Juga untuk yang lain-lainnya lah. Nah, di sini kondisinya itu jika input log match ini jika tadi inputannya tadi sudah dicocokkan berdasarkan format inputannya tadi, ini dia format regexnya tadi. Jika cocok, maka potong kalimat tadi itu menjadi array berdasarkan pola. Yang ini tadi format apa tadi, garis tengah gini, garis biasa, dash biasa. Terus di sini kita akan membuat 3 atribut jalannya, yaitu jika cocok maka akan disimpan tadi, di mana indeks 0 untuk memasukkan ke variabel name, indeks 1 untuk memasukkan ke variabel nama, begitu. Nah, selanjutnya
kita akan memasukkan NIM dan nama tadi itu ke dalam objek user lalu menyimpannya ke variabel current user. Dimana jika berhasil maka current user tidak lagi nol kan. Terus dia akan menjawab pengunjungnya tadi seperti ini formatnya. Dan jika regex tidak cocok tadi maka akan mengeluarkan pesan error gitu, format input log tidak valid seperti itu. Nah, terus jika current usernya tidak kosong artinya user sudah login, jadi nggak perlu lagi kita pakai metode yang pertama tadi login. Nah, terus kita akan memanggil metode yang lain yaitu untuk mencetak tulisan menu tadi yang itu 1 2 3 4 tadi itu. Itu menggunakan display main menu. Dimana kita akan memanggil metode khusus 2 ini untuk meminta input angka jika pilihan user secara aman. Nah, angka-angka tadi akan dievaluasi berdasarkan angka yang dipilih oleh si user. Kita menggunakan fungsi switch tadi. Maka kita menggunakan fungsi switch. Ataupun pilihan di mana nanti jika angka yang diinputkan user tadi 1, maka dia akan memanggil metode proses untuk pinjam borrowbook tadi. Terus dia akan keluar dari switch, mutar balik lagi ke atas untuk kondisi while tadi. Nah, begitu juga seterusnya untuk case yang 2 untuk tadi proses pengembalian, lalu kita ketik angka 3 untuk proses booking ruangan, lalu 4 untuk logout gitu. Nah, nanti juga ini logoutnya ini bukan berarti programnya berhenti ya, tapi logout agar user lain bisa login gitu loh seandainya. Nah, selanjutnya kita akan menutup scanner tadi itu scanner close untuk program tadi nanti meminta inputan. Nah, ini tadi format untuk mengeluarkan untuk mencetak menu tadi, lalu ini format untuk mencetak atau membaca angka secara aman, lalu ini untuk metode untuk interaksi peminjam, dan ini untuk interaksi kembalinya. Ini untuk interaksi bookingnya, oke? Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menjalankan programnya tadi. Kita akan mencoba memakai contoh input output yang sudah ada di soal tadi. Nah, contoh di sini kita akan pertama kita masuk dulu ke folder src-nya, lalu kita akan mencoba untuk mengcompile-nya. Nah, ini bertandanya sudah berhasil di-compile. Lalu selanjutnya kita keluar dari src dan lalu kita akan menjalankan yang sudah ada kita buat di bin tadi, file.class-nya. Itu java min cp bin driver driver. Nah, di sini dia meminta inputan untuk kita mengetik sesuai format NIM nama. Nah, contoh di soal ini tadi kita disuruh mengetikkan formatnya itu harus sesuai. Contoh, kalau misal kita cuma ketik Lukas Pardede, maka dia akan mengeluarkan format input log tidak valid. Dia harus menggunakan format NIM nama. Nah, kita coba lagi ya, 12S kita inputkan dengan format yang benar. 12S 24015 Lukas Pardede. Nah, berhasil karena format input yang kita input tadi sudah benar. Nah, selanjutnya kita di sini disuruh memakai 4 fitur dari perpustakaan tadi, yaitu untuk peminjaman buku lah. Nah, kita pilih menu 1. Terus kita masukkan judul bukunya tadi itu yang ingin kita pinjam, struktur data Java. Nah, maka akan mengeluarkan output berhasil meminjam buku struktur data Java. Padahal tadi kita belum ada pernah kita pinjam sebelum tadi. Jika belum ada bukunya nanti akan diciptakan objek buku baru tadi itu di perpustakaan, itu maksudnya tadi di program sebelumnya. Terus seandainya kita mau mengembalikan bukunya tadi menggunakan memilih menu 2, terus kita mau mengembalikan buku si struktur data Java tadi, maka kita juga disuruh menginputkan jumlah hari keterlambatannya, misalnya 3 hari. Nah, di sini disebutkan bahwasannya
kita belum memiliki riwayat peminjaman aktif untuk buku karena memang belum terhitung berapa hari yang sudah kita inputkan tadi. Nah, selanjutnya coba kita tes lagi ya untuk kembalikan bukunya. Misal struktur data Java. Oke, berarti yang belum ada. Nah, selanjutnya untuk booking ruangannya, misalnya untuk booking ruangannya misalnya diskusi. Terus formatnya itu misalnya kita pinjam di jam 10.30, lalu membalikannya di 11.30. Maka akan keluar outputnya itu booking ruangan diskusi berhasil untuk Lukas Paridi pada tanggal 26 April 2026 dari jam 10.30 sampai jam 11.30 berhasil. Nah, selanjutnya ini aja untuk fitur lockup dari kita tadi sebagai pengunjung. Nah, ini tanda kita sudah keluar dan kita akan mengetikkan triple dash untuk mengetikkan program. Begitu. Nah, sekian presentasi daripada saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan ataupun penjelasan yang saya berikan. Sekian daripada saya. Terima kasih.